Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa sekalian. Eh, Sesi perkuliahan di pasca sarjana di Unila di Fakultas Hukum. Kali ini kita masa Covid, tentu kita eh, cara yang seperti ini. Dan barusan saya kirim slide. Dan Anda sekalian, karena kondisi Medan yang belum memadai sinyal di berbagai daerah, tentu Anda bisa melihat di YouTube nanti judulnya Perlindungan Konsumen Pasca Yusuf Daeng. Mahasiswa sekalian, kita materi perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 99, menyangkut soal bagaimana memprotek mulai dari produksi, ya, kemudian pengusaha, industri, ya, sampai kepada pengguna jasa, pendistributor dan sebagainya. Kenapa undang-undang ini memprotek? Tiada lain adalah undang-undang ini bagaimana bangsa Indonesia, khususnya juga pengguna jasa ini, ya, terlindungi dari soal kualitas, bicara juga soal kuantiti, nilai produk, dan itu adalah ada ketentuan-ketentuannya. Mulai dari jenisnya, mereknya, bahan bakunya, menjadi barang jadi, dan mulai barang jadi diedarkan perlu keterlibatan dalam departemen lain, mulai perizinan, limbah dan sebagainya. Tapi ini kita bahas soal perlindungan konsumen. Jadi kita lihat di dalam undang-undang ini nomor 8 tentang perlindungan konsumen, definisikan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk yang lain, dan tidak untuk diperdagangkan, ya. Setiap orang, ya, pemakai atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk yang lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi ada hal-hal yang diperdagangkan, ada hal yang diperdagangkan. Kemudian perlindungan konsumen, segala upaya menjamin adanya kepastian hukum, atau disebut dengan bahasa lain law enforcement. Law enforcement artinya adanya undang-undang, adanya hukum itu yang menegakkan, disebut dengan aparat penegak hukum, ya. Kalau menjadi persoalan lain adalah proses hukum itu, dan adalah proses hukum ada secara perdata maupun pidana, ya. Aparat penegak hukum bisa mengambil langkah-langkah penindakan, ya, penghukuman dan proses hukum sampai ke pengadilan. Dan itu pun hakimnya, ya, ada khusus untuk menangani perlindungan konsumen, ya, yang diatur dalam undang-undang sendiri. Kemudian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat dalam bidang hukum. Bidang hukum. Siapa itu? Ditunjuk menurut undang-undang. Kemudian pelaku usaha adalah setiap orang yang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dan wilayah hukum negara Republik Indonesia, maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang. Jadi baik perseorangan maupun berbadan hukum
ya yang dilahirkan koperasi atau PT dan sebagainya yang bisa melakukan joint venture untuk jenis usaha ini, ya bisa juga antar negara, bilateral maupun multilateral. Tentu disebut kita berkaitan dengan undang-undang ini adalah ekspor impor, kepabeanan atau bea cukai, dan berbagai manifest perkapalan, kapal laut, kapal ini, dan itu akan melebar kemana-mana. Inilah gunanya dilindungi undang-undang ini, produk-produk ini, ya, supaya terjamin. Apalagi kita bicara soal internasional, go ekspor, impor, tentu bicara standar internasional, quality internasional, barang yang akan dipasarkan ke dunia. Kemudian kita lihat juga lagi persoalan kita bergeser di sini. Ketentuan di dalam undang-undang, barang adalah setiap benda, ya, yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Jadi barang bisa bersisa, bisa juga sekaligus digunakan, atau barang ini, ya, dimanfaatkan oleh pihak konsumen. Kemudian jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Jadi ini, ya, pelayanan, jasa. Jasa bisa saja berbentuk satu karya, prestasi kerja, keterampilan, skill. Produk misalnya jasa yang dijual oleh BUMN, misalnya katakanlah kelistrikan, kemudian telkom, pelayanan telekomunikasi dan sebagainya. Itu yang disebut di sini adalah prestasi kerja yang disediakan bagi masyarakat, pertelevisian dan sebagainya. Dan banyak sekali jasa-jasa yang dijual oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara, maupun jasa-jasa tertentu yang diproduksi oleh masyarakat tersendiri maupun berbadan hukum atau tidak, disebut dengan industri atau industri. Kemudian di dalam menjual jasa ini tentu ada perlu information system, ada jasa yang mengelola, juga disebut dengan promotion atau promosi. Promosi adalah pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang atau jasa yang akan atau sedang diperdagangkan. Di sini promosi ini kadang-kadang salah kontennya untuk menyampaikan. Di sini letak pidananya di dalam perlindungan konsumen. Ada unsur tipunya. Misalnya ada kalau bentuk jasa, bentuk barang, promosi itu tentu ada bentuk barang, ada bentuk warna, ada sirkuit atau color dan sirkuit, atau jaminan. Katakanlah misalnya perumahan, disebutnya di situ mendapatkan perizinan, ya, tidak ada banjir. Ternyata setelah itu memang banjir rutin, bukan force major atau bencana alam, itu pengecualian. Maka bisa menjadi unsur pidana apabila si penyedia jasa itu atau produk itu, ya, tidak sesuai dengan promosi, berbentuk gambar, berbentuk slide, berbentuk informasi media. Ini yang tidak sesuai dengan informasi dan kenyataannya. Jadi fakta dan kenyataannya berbeda.
Kemudian saya tadi menyinggung soal ekspor impor. Jadi barang yang pada standar quality yang bagus, atau produknya kita sudah memang diperuntukkan karena dalam negeri misalnya sudah mencukupi, atau permintaan negara-negara lain, ada impor. Impor artinya kita memasukkan barang atau jasa kepada negara kita dari negara luar. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah wilayah Republik Indonesia. Jadi barang itu mentransfer bisa melalui laut, bisa melalui darat, bisa melalui udara, kargo namanya. Kemudian impor jasa, ada kegiatan jasa ya, penyediaan jasa asing atau digunakan dalam wilayah Republik Indonesia. Ini saat ini menjadi persoalan. Saat ini Indonesia tahun 2020 ini menjadi persoalan nasional, bahkan menjadi pandangan action politik bahwa tenaga asing terlalu melimpah masuk ke Indonesia, khususnya Cina. Jadi Cina bukan saja mengekspor jasa tenaga kerjanya atau kita sebagai pengimpor jasa, tetapi produk-produk hampir sekarang menguasai, ada namanya serba 6.000, serba 8.000. Ini sekarang masuk wilayah Indonesia hampir rata. Sekarang ini menjadi pandangan berbeda terhadap negara. Misalnya pandangan masyarakat, pandangan politik, banyaknya tenaga asing dari Cina. Karena pemerintah sekarang di segi transportasi, perkeretaapian, jalan tol, kemudian jasa listrik atau PLTU, karena salah satu perusahaan PT Hypex namanya, kebetulan saya lawyernya dulu, saya tahu persis menyangkut soal undang-undang ketenagakerjaan, menyangkut soal kitas, menyangkut soal perizinan, banyak sekali dampak yang lahir di sini. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa itu negatif, tapi banyak sekali yang positif. Ya, banyak sekali positif. Misalnya pembangkit tenaga listrik di Teluk Lembu, itu PLTU PT Hypex namanya, saya tahu persis karena saya dulu lawyernya. Adanya pembangkit ini, ya, tenaga yang dari batu bara, ya, banyak sekali jasa ataupun produk kelistrikan ada di Riau yang bisa diatasi. Kemudian ada apalagi impor lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau juga NGO atau juga LSM namanya. Jadi LSM itu dalam bahasa Inggrisnya atau internasionalnya NGO, Non-Government Organization International, atau kita sebut dengan LSM. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Sekarang di Indonesia inilah yang menangani, ya, perlindungan konsumen ini, menengahi, mengundang, menyelesaikan dan sebagainya. Kemudian ketentuan undang-undang di dalam Undang Nomor 8 tahun 99. Klausul baku adalah setiap aturan yang ketentuan masyarakat yang telah dipersiapkan, ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak pelaku, yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Nah, ini jadi pemakai, ya, penggunaan ini ada beberapa yang perlu di agreement yang disepakati apa dan bagaimana kesepakatan, karena dalam undang-undang perjanjian adalah sepakat untuk membuat sesuatu, hanya yang dilarang adalah tidak cakap, yang diperdagangkan ada, yang diperdagangkan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan dia usia dewasa dan sebagainya. Maka
bisa membuat suatu kesepakatan ini. Sedikit lagi mahasiswa, kemudian badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Nah, ini yang dibentuk untuk menyidangkan ya berbagai pertimbangan sejauh mana kasus ini, karena pihak konsumen yang mengadu menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau agreement. Kemudian Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk memantau upaya pengembangan perlindungan konsumen. Jadi dibuat berlapis-lapis. Ada tim pengawasan, ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional, badan berbentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Jadi ini adalah mensupport. Kemudian menteri yang melingkup tugas bertanggung jawab meliputi barang dan perdagangan. Jadi saya kira itu dulu materi-materi yang saya sampaikan kepada mahasiswa sekalian, bahwa mahasiswa sekalian di pasca hukum Unila mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum jelas untuk saya sampaikan melalui video pendek ini, maupun slide yang saya kirimkan terdahulu maupun yang hari ini tanggal 12